Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mayada dari kelas 1D dengan NPM 2210631050004, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi himpunan mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, definisi himpunan, lalu yang kedua, penyajian himpunan, yang ketiga, jenis-jenis himpunan, yang keempat, operasi terhadap himpunan, yang kelima, hukum-hukum aljabar himpunan, dan yang terakhir, pembuktian proposisi himpunan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi himpunan terlebih dahulu. Himpunan atau set bisa diartikan sebagai sekumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Keanggotaan suatu himpunan dinyatakan oleh notasi E besar. Selanjutnya, penyajian himpunan. Penyajian himpunan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dengan enumerasi, yang kedua dengan simbol-simbol baku, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang keempat diagram Venn. Kita bahas dulu penyajian himpunan. Yang pertama yaitu dengan enumerasi. Enumerasi merupakan penulisan himpunan dengan menuliskan semua anggota himpunan di antara 2 buah kurung kurawal. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya, himpunan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, atau dapat juga ditulis 4, 1, 3, 2. Lalu himpunan 5 bilangan genap positif pertama, B sama dengan anggotanya 4, 6, 8, 10, dapat juga ditulis 4, 8, 10, 6. Selanjutnya himpunan 100 buah bilangan asli pertama, anggotanya itu dari angka 1 sampai 100. Dengan catatan, urutan objek tidak memiliki arti ya. Penyajian himpunan yang kedua yaitu dengan simbol-simbol baku. Di sini terdapat beberapa simbol. P itu diartikan sebagai himpunan bilangan bulat positif, N diartikan sebagai himpunan bilangan alami atau natural, Z diartikan sebagai himpunan bilangan bulat, Q diartikan sebagai himpunan bilangan rasional, R diartikan sebagai himpunan bilangan real, C diartikan sebagai himpunan bilangan kompleks, dan U itu himpunan universal atau himpunan semesta. Contohnya, U itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan A itu adalah himpunan bagian dari U. Maka A-nya itu anggotanya ada 1, 3, dan 5. Yang ketiga, ada penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi ini merupakan himpunan yang dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya itu X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Maka notasinya itu dapat ditulis A sama dengan X, di mana X himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5, atau dapat juga ditulis A sama dengan X, di mana X kurang dari 5. X merupakan anggota dari bilangan bulat positif, atau dapat juga ditulis A sama dengan X, di mana X merupakan anggota dari P. X kurang dari 5. Secara enumerasi atau daftar keanggotaan, maka ekivalen dengan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Penyajian himpunan yang keempat yaitu dengan diagram Venn. Misal U itu adalah himpunan semesta yang mencakup semua himpunan. Contoh, U itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A itu anggotanya sama dengan 1, 2, 3, dan 5. B itu anggotanya ada 2, 5, 6, dan 8. Maka bentuk diagram Venn adalah sebagai berikut. A itu anggotanya ada 1 dan 3. B itu anggotanya ada 8 dan 6. Terus A irisan B itu ada 2 dan 5. Dan di himpunan semestanya itu ada 7 dan 4. Selanjutnya saya akan membahas kardinalitas.
Kardinalitas merupakan sebuah himpunan yang dikatakan berhingga jika terdapat n elemen berbeda, yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat tak negatif. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya itu NA atau nilai mutlak dari A. Contohnya, B sama dengan X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka B itu sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Atau kardinalitas dari B itu jumlahnya ada 8. Materi selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama himpunan kosong, yang kedua himpunan bagian, yang ketiga himpunan yang sama, yang keempat himpunan yang ekivalen, yang kelima himpunan saling lepas, dan yang keenam himpunan kuasa. Jenis-jenis himpunan yang pertama yaitu himpunan kosong atau null set, himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Disebut himpunan kosong dengan notasi 0 dicoret atau himpunan kosong. Contohnya itu P sama dengan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Kan tidak ada ya orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka NP-nya itu sama dengan 0. Terus contoh lagi, A sama dengan orang Karawang yang pernah menjadi presiden. Kan tidak ada ya atau belum ada yang pernah orang Karawang itu menjadi presiden, maka NA-nya itu sama dengan 0. Yang kedua ada himpunan bagian atau biasa kita sebut subset. Definisinya, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B. Dilambangkan A subset dari B atau secara ekivalen. B adalah super himpunan dari A, dilambangkan B super himpunan dari A. Jika A adalah sebuah subset dari B tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit ada satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B, dilambangkan A proper subset dari B, atau A subset dari B atau secara ekivalen. B adalah super himpunan sejati dari A, dilambangkan B super himpunan sejati dari A atau B super himpunan dari A. Yang ketiga yaitu himpunan yang sama. Jika A dikatakan sama dengan himpunan B, jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B. Jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. A sama dengan B itu ekivalen dengan A subset dari B dan B subset dari A. Contohnya, jika A sama dengan 3, 5, 8 dan B sama dengan 5, 3, 8, maka dapat dikatakan A sama dengan B. Jika A sama dengan 3, 5, 8, 5 dan B itu anggotanya 3 dan 8, maka dapat dikatakan A tidak sama dengan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka dapat juga ditulis A sama dengan C. Yang keempat, himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitasnya dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya, A dan B itu ekivalen dengan kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Contoh, misalkan A itu anggotanya 1, 3, 5, dan 7, B itu anggotanya A, B, C, D, maka A ekivalen dengan B, sebab kardinalitas dari A sama dengan kardinalitas dari B, yaitu 4. Yang kelima, himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya A garis miring 2 B, disebut juga A himpunan saling lepas B. Diagram Venn-nya dapat dilihat sebagai berikut. Contoh, himpunan A itu anggotanya ada 1, 3, dan 5, himpunan B-nya itu anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka A saling lepas himpunan dari B.
Yang keenam, himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau kita sebut power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya itu PA atau 2 pangkat A. Jika kardinalitas dari A sama dengan M, maka kardinalitas dari PA itu sama dengan 2 pangkat M. Contohnya, A itu sama dengan A, B, C, maka 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dengan PA-nya itu sama dengan himpunan kosong A, B, C, AC, BC, dan ABC. Nih, contoh lagi. A itu sama dengan himpunan kosong, maka 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya, operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada irisan, kedua gabungan, ketiga komplement, keempat selisih, kelima beda stangkup, dan keenam perkalian kartesian. Saya bahas dulu operasi terhadap himpunan yang pertama, yaitu irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya itu A iris B sama dengan X, di mana X merupakan anggota dari himpunan A atau X merupakan anggota dari himpunan B. Gambar diagram Venn-nya sebagai berikut. Contoh, jika A-nya itu sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, B-nya itu sama dengan 4, 10, 14, 18, maka A irisan B-nya itu sama dengan 4 dan 10. Jika A itu sama dengan 3, 5, 9, dan B-nya itu sama dengan min 2 dan 6, maka A irisan B-nya itu sama dengan himpunan kosong, artinya A saling lepas dari himpunan B. Yang kedua, gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Notasinya A gabung B sama dengan X, di mana X merupakan anggota dari A atau X merupakan anggota dari himpunan B. Gambar diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Contoh, jika A-nya itu sama dengan 258 dan himpunan B-nya itu 7522, maka A gabung B itu sama dengan 257822. A gabung himpunan kosong itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan U yang bukan elemen dari A. Simbol komplementnya itu A garis lurus atas atau A pangkat C atau A petik. Notasinya A komplement sama dengan X, di mana X merupakan anggota dari himpunan semesta, X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Gambar diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Contoh, misalkan himpunan semestanya itu angka 1-9, himpunan A-nya itu sama dengan 1, 3, 7, 9, maka A komplementnya itu sama dengan 2, 4, 5, 6, dan 8. Yang keempat, selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan merupakan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya itu A selisih B itu sama dengan X, di mana X merupakan anggota dari himpunan A tetapi X-nya itu bukan merupakan dari himpunan B, sama dengan A iris B komplement. Gambar diagram Venn-nya sebagai berikut. Contohnya, A itu anggotanya angka 1-10, B itu anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A selisih B itu sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Dan B selisih A itu sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya yang kelima, beda stangkup. Beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau himpunan B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya A beda stangkup B sama dengan A gabung B kurang A iris B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Gambar diagram Venn-nya sebagai berikut. Contoh, A-nya itu sama dengan 2, 4, dan 6. B-nya itu sama dengan 2, 3, 5, 7. Maka A beda stangkup B itu sama dengan 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang terakhir ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya itu A kartesian B sama dengan AB,
A merupakan anggota dari himpunan A dan B itu merupakan anggota dari himpunan B. Contoh, A-nya itu sama dengan 1, 2, dan 3, B-nya itu sama dengan A dan B, maka A Kartesian B itu sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Selanjutnya saya akan membahas hukum-hukum aljabar himpunan. Aljabar himpunan adalah hukum-hukum yang berlaku pada himpunan untuk penyelesaian suatu masalah dalam himpunan. Hukum aljabar himpunan adalah operasi dua himpunan atau lebih memenuhi berbagai hukum yang merupakan identitas. Beberapa hukum operasi himpunan mirip dengan hukum yang berlaku pada operasi bilangan real. Hukum-hukum aljabar himpunan itu terdiri dari 11. Yang pertama ada hukum identitas. Dengan A gabung himpunan kosong itu sama dengan A, dan A iris himpunan semesta itu sama dengan A. Yang kedua ada hukum nul. Dengan A iris himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong, dan A gabung himpunan semesta itu adalah himpunan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement. Dengan A gabung A komplement itu sama dengan himpunan semesta, A iris A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten. Dengan A gabung A itu sama dengan himpunan A itu sendiri, dan A iris A itu sama dengan himpunan A itu sendiri juga. Yang kelima itu ada hukum involusi. Komplement dari A komplement itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Yang keenam ada hukum penyerapan. Dengan A gabung A iris B itu sama dengan himpunan A itu sendiri. A iris A gabung himpunan B itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Yang ketujuh ada hukum komutatif. A gabung B itu sama aja dengan B gabung A. Lalu A iris B itu sama dengan B iris A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. A gabung B gabung C itu sama dengan A gabung B gabung C. Lalu A iris B iris C itu sama dengan A iris B iris C. Yang kesembilan ada hukum distributif. A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B iris A gabung C. Lalu A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang ke-10 itu ada hukum De Morgan. Komplement dari A iris B itu sama dengan A komplement gabung B komplement. Komplement dari A gabung B itu sama dengan komplement A iris B komplement. Lalu yang ke-11 ada hukum 0/1. Himpunan kosong komplement itu sama dengan himpunan semesta. Himpunan semesta komplement itu sama dengan himpunan kosong. Di sini ada contoh A iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan A iris B gabung B komplement. Itu dengan hukum distributif. Kemudian A iris himpunan semesta itu dengan hukum komplement. Dan terakhir itu menjadi A dengan hukum identitas. Selanjutnya pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa 1. Kesamaan atau identity. Contohnya, buktikan A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang kedua dengan implikasi. Contohnya, buktikan bahwa jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A subset dari B gabung C, maka selalu berlaku bahwa A subset dari C. Pembuktian proposisi himpunan yang pertama dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Contohnya, misalkan A, B, dan C itu adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C dengan diagram Venn. Dapat dilihat ya bahwa A iris B gabung C itu diagram Venn-nya sama dengan A iris B gabung A iris C. Jadi pernyataan tersebut itu terbukti. Pembuktian yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contoh, misalkan A, B, dan C itu adalah sebuah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Buktinya A itu sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, B sama dengan 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1.
C 01, 01, 01, 01, B gabung C itu sama dengan 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. A iris B gabung C itu sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. A iris B itu sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. A iris C itu sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. A iris B gabung A iris C itu sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Karena kolom A iris B gabung C itu dan kolom A iris B gabung A iris C sama, maka A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contoh, misalkan A dan B itu adalah sebuah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Buktinya itu, A iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan A iris B gabung B komplement. Itu menggunakan hukum distributif. Lalu sama dengan A iris himpunan semesta, itu menggunakan hukum komplement. Kemudian yang terakhir sama dengan A, menggunakan hukum identitas. Yang terakhir, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Contohnya, misalkan A dan B itu adalah himpunan, buktikan jika A iris B sama dengan himpunan kosong. A subset dari B gabung C, maka A subset dari C. Bukti dari definisi himpunan bagian P subset Q, jika dan hanya jika setiap X adalah anggota dari P, juga X merupakan anggota dari Q. Misalkan X merupakan anggota dari A karena A subset B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian X juga merupakan anggota dari B gabung C. Dari definisi operasi gabungan X merupakan anggota dari B gabung C, berarti X merupakan anggota dari B. Atau X merupakan anggota dari C. Karena X merupakan anggota dari A dan A iris B itu sama dengan himpunan kosong, maka X bukan merupakan anggota dari B. Dari I dan II, X merupakan anggota dari C harus benar, karena X merupakan elemen dari A juga berlaku X merupakan anggota dari C. Maka dapat disimpulkan A subset dari C. Sekian penjelasan materi himpunan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.